Pemerintah Kabupaten Karo mencatat kerugian lahan akibat erupsi Gunung Api Sinabung mencapai 40 miliar rupiah. Polisi amankan sejumlah pelaku narkoba di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Sebanyak 19 orang karyawan PT Aqua Farm Nusantara dinyatakan positif COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Rabu 12 Agustus 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Karo hingga hari ini masih diselimuti sisa material abu vulkanik pasca erupsi Gunung Api Sinabung. Polres Tanah Karo menghimbau warga untuk menjauhi wilayah zona merah dan gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Beginilah aktivitas Gunung Sinabung yang teramati masih diselimuti kabut tebal pada bagian puncak gunung. Berdasarkan pantauan VVMBG Gunung Sinabung dari situs magma.esdm.go.id, hasil pengamatan kegempaan menunjukkan adanya 7 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tremor menerus. Sementara itu, kondisi sejumlah kecamatan terdampak erupsi kini masih diselimuti abu vulkanik seperti yang terlihat di Kecamatan Namanteran. Masyarakat dihimbau untuk waspada dan menjauhi wilayah zona merah radius 5 km serta harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah guna mengurangi dampak kesehatan dari paparan abu vulkanik. Masyarakat yang ada di sana untuk tidak masuk zona merah yang sudah direlokasi agar menempati tempat relokasi. Kemudian harus gunakan masker, kita sudah bagikan masker, gunakan masker supaya abu vulkanik itu tidak masuk ke pernapasan kita dan mengganggu kesehatan. Pemerintah Kabupaten Karo mencatat kerugian lahan pertanian akibat erupsi Gunung Api Sinabung mencapai 40 miliar rupiah. Lahan yang terpapar abu vulkanik mencapai luas 1.843 hektar. Hal tersebut disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat ditemui di posko darurat tanggap darurat Sinabung di Desa Dokum Siroga, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo pada Selasa sore. Bupati Terkelin menyampaikan paparan abu vulkanik yang menyelimuti lahan pertanian hortikultura milik warga seluas 1.843 hektar menyebabkan kerugian mencapai lebih kurang 40 miliar rupiah. Guna mengurangi dampak kerugian, Pemkab Karo bersama stakeholder terkait dalam rapat koordinasi yang dilakukan akan menyusun proposal bantuan untuk diajukan ke tingkat provinsi maupun swasta. Terkelin menambahkan saat ini mereka tengah fokus menangani timbunan abu vulkanik dan ke depan akan membantu masyarakat dalam pembersihan tanaman dari debu serta akan mengusahakan warga terdampak mendapatkan bantuan sembako. Sebelumnya erupsi Gunung Api Sinabung terjadi pada Senin pagi dengan ketinggian kolom 2.000 hingga 5.000 meter yang menyebabkan 24 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terselimuti abu vulkanik. Hari Senin yang sangat besar sekali dan ini sangat besar sekali dampaknya terhadap khususnya kesehatan dan pertanian. Dalam hal pertanian adalah sampai sekitar 1.843 hektar hortikultura Tanah Karo habis dengan adanya. Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi beberapa hari lalu tidak berdampak pada operasional penerbangan di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Terkait sejumlah maskapai melakukan pembatalan penerbangan bukan dikarenakan abu vulkanik, melainkan karena menurunnya jumlah penumpang di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut ditegaskan Manager Officer in Charge OIC PT Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu, Dedi Yudanegara. Dedi mengatakan dampak letusan Gunung Sinabung yang mengeluarkan abu vulkanik di Kabupaten Karo belum berpengaruh dan berdampak pada penerbangan di Bandara Kuala Namu. Sementara terkait banyaknya pembatalan penerbangan bukan dikarenakan dampak letusan Gunung Sinabung, namun karena terjadinya penurunan penumpang di masa pandemi virus corona COVID-19. Saat ini di Bandara Kuala Namu setiap harinya hanya ada 80 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 7.000 per hari. Abu vulkanik belum berpengaruh terhadap penerbangan
ke dan dari Bandara Kuala Namu, Pak. Artinya penerbangan masih normal. Ini pembatalan di media informasi kita ini. Paparan abu vulkanik menyelimuti sejumlah lahan pertanian warga di Desa Naman, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Akibatnya tanaman petani yang telah ditanam terancam gagal panen. Erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Senin kemarin memang berdampak pada sejumlah daerah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Karo, di mana ada 4 kecamatan yang terdampak paparan abu vulkanik. Dan ini mengancam sejumlah lahan pertanian warga yang gagal panen. Seperti yang terlihat di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, di sini sejumlah lahan pertanian warga ini terselimuti oleh abu vulkanik. Bisa Anda saksikan di sini untuk jenis tanaman tomat dan juga kentang yang ditanam oleh warga ini sudah ditutupi abu vulkanik dengan ketebalan 1 hingga 3 mm. Dan untuk mengetahui seperti apa dampak dari abu vulkanik terhadap lahan pertanian warga ini, saya sudah bersama dengan salah satu petani dari Kecamatan Namanteran, dengan Ibu Sembiring. Ibu Sembiring, selamat pagi. Ibu Sembiring, boleh disampaikan untuk dampak dari abu vulkanik ini seperti apa terhadap tanaman-tanaman yang Ibu tanam ini? Ini tanaman tomat ini udah rusak karena udah ada vulkaniknya, banyak kali, tebal kali. Ini bunganya, ini pasti gugur dia, ini nggak lagi sempurna. Dan terancam panen? Dan terancam panen, ya betul. Ini tanaman kentang juga ini. Ini kentang. Ini pun gagal panen, pasti ini udah terkena vulkanik. Jadi ini harus disemprot. Mudah-mudahan bisa lagi sempurna. Baik. Artinya butuh bantuan untuk penyemprotan untuk pembersihan daun-daun sekarnya. Kira-kira kerugian yang ditaksir dari lahan yang terpapar abu vulkanik ini jika gagal panen berapa ini? Ini udah pasti puluhan juta. Puluhan juta ini karena obatnya, pupuknya itu udah pasti puluhan juta. Baik. Kemudian Ibu, apa yang dibutuhkan masyarakat? Ini saya melihat Ibu tidak memakai masker. Apakah memang membutuhkan masker dari pemerintah atau seperti apa? Buat masker juga nggak ada. Jadi kami butuh sekali masker ini karena vulkanik tebal sekali. Oke. Baik, terima kasih Bu Sembiring. Semoga ada pemerintah. Dan pemirsa, memang saat ini warga petani ini membutuhkan adanya penyemprotan untuk sejumlah tanaman yang terpapar abu vulkanik dan juga dibutuhkan adanya masker untuk melindungi warga dari dampak kesehatan akibat abu vulkanik. Dan memang bisa Anda saksikan di belakang sana, aktivitas dari Gunung Api Sinabung masih terlihat mengeluarkan asap pada puncak Gunung Api Sinabung, di mana memang potensi akan erupsi susulan ini masih terjadi seperti yang disampaikan oleh petugas PPMBG Gunung Api Sinabung. Demikian dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Dana Pangaribuan Usrijal, Pulungan, Metro TV. Sementara di Kabupaten Samosir, perbukitan Danau Toba terbakar pada Selasa sore kemarin. Titik api terlihat di Pegunungan Pusuk Buhit di sekitar Kecamatan Pangururan. Kobaran asap membumbung tinggi ke udara terlihat jelas di atas perbukitan Pusuk Buhit. Kondisi angin kencang juga menyebabkan api dengan cepat menjalar dan membakar perbukitan. Menurut warga sekitar, titik api di Pegunungan Pusuk Buhit sudah terlihat sejak 2 hari terakhir. Sementara kondisi medan yang terjal menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api. Hingga Rabu malam kemarin, api masih terlihat menyala di perbukitan Pusuk Buhit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun peristiwa terbakarnya perbukitan Danau Toba di Kabupaten Samosir ini setiap tahunnya terjadi, terutama pada musim kemarau tiba. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai polisi amankan sejumlah pelaku narkoba di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. 4 pelaku pengedar narkoba ditangkap Satres Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 46,73 gram. Keempat pelaku yang ditangkap atas nama Rahmat Hidayat Harahap, Aman Harahap, Ahmad Rifai Lubis, dan Ilham Akbar. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti sabu seberat 46,73 gram. Keempat pelaku diduga merupakan satu komplotan pengedar sabu-sabu di wilayah Padang Sidimpuan. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Juliani Prihatini mengatakan penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan informasi warga terkait peredaran narkotika di wilayah Padang Sidimpuan. Keempatnya dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Sat Narkoba Polres Toba mengamankan 3 orang pengedar narkotika saat akan bertransaksi narkoba di kawasan Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu dan pil ekstasi. Ketiga tersangka masing-masing Khairul Amri Sembiring dan Joshua Siahaan, warga Balike, serta Neni Sumanti Purba, warga Pematang Siantar. Polisi menangkap para pelaku saat akan bertransaksi narkoba di Jalan Sigura-Gura, Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian. Dalam penangkapan, petugas menyita barang bukti sabu seberat 4,94 gram, 10 butir pil ekstasi, sedotan, dan kaca Pirex. Ketiga pelaku diamankan di Mapolres Toba dan dikenakan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap 2 pengedar narkoba di kawasan Belawan, Medan. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas menyita narkoba jenis sabu seberat 36 gram. 2 pelaku pengedar narkoba masing-masing Azhar, warga Belawan, dan Azharuddin, warga Mabar. Keduanya ditangkap saat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dari 2 lokasi di kawasan Medan Deli dan Medan Labuhan, Medan. Untuk menghindari kejaran polisi, kedua pelaku selalu berpindah lokasi dalam mengedarkan narkoba di wilayah Belawan. Menurut Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Juryadi Sembiring, wilayah pesisir Belawan hingga kini masih menjadi lokasi rawan peredaran narkotika karena para pengedar memanfaatkan jalur laut untuk memasok narkoba. Polisi kini masih melakukan pengembangan kasus guna memburu pemasok narkotika tersebut. Sementara kedua pelaku diancam pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Si Azhar mengakui bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh daripada temannya. Temannya ini yang bernama Azharuddin alias Udin Tawan. Saat itu juga kita laksanakan pengembangan untuk mengejar ke atasnya. 1 jam kemudian, Satreskrim Polres Serdang Bedagai menangkap 2 pelaku yang diduga melakukan pemerasan mengatasnamakan Serikat Pekerja Transport. Modus yang dilakukan para pelaku adalah meminta sejumlah uang terhadap peralatan berat yang melintas. Kedua pelaku atas nama Haryadi dan Muhammad Rifatah Sabura. Keduanya warga desa Martebing, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai. Pelaku Haryadi diketahui merupakan napi asimilasi yang dibebaskan dari lapas Labuan Ruku, Batubara karena pandemi COVID-19. Dari tangan keduanya, polisi menyita sejumlah uang, buku list daftar harga kutipan, kwitansi, dan kartu tanda anggota SPTSI yang diduga dipalsukan. Menurut Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, penangkapan kedua tersangka bermula dari laporan salah satu perusahaan pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Desa Martebing. Pihak kontraktor yang menurunkan alat berat dimintai uang sebesar Rp2.235.000 oleh kedua pelaku. Selain itu, keduanya juga memintai uang setoran dari tiap truk yang mengangkut material bangunan. Keduanya dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Binjai melakukan pemusnahan ratusan unit telepon genggam hasil razia dari dalam lapas. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang terlarang tersebut dipimpin Kalapas Kelas 2A Binjai, Maju Amintas Siburian, disaksikan sejumlah pejabat struktural dan warga binaan. Ratusan unit telepon genggam, charger, gunting, dan barang lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar dan direndam ke dalam air. Kalapas Kelas 2A Binjai Maju Amintas Siburian mengatakan pemusnahan barang terlarang dilakukan sesuai aturan yang berlaku di lingkungan lapas yang diperoleh dari hasil razia selama 6 bulan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di lingkungan lapas Binjai dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sekalian, selamat pagi. Yang dimusnahkan ini barang-barang berupa handphone, charger, kabel-kabel yang dianggap yang mengganggu Kamtib, itu yang kami sita. Ini razia per semester, jadi hasilnya itu kami
kumpulin, kami dokumentasikan. Kita ke berita selanjutnya. Tim Nawacita Republik Indonesia melakukan peninjauan terkait permasalahan sengketa lahan warga dalam proyek strategis Bendungan Lau Simeme, Deli Serdang. Dalam laporannya, warga menuntut ganti rugi lahan milik mereka. 5 desa. Peninjauan dilakukan tim Nawacita Republik Indonesia dengan bertemu langsung bersama warga Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Dalam pertemuan tersebut, warga desa melaporkan ada sekitar 6.800 hektar lahan pertanian mereka yang masuk ke dalam kawasan proyek strategis Bendungan Lau Simeme dengan status hutan produksi yang telah lama dikuasai masyarakat. Tim Nawacita RI yang hadir menjanjikan kasus tersebut akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk dibantu penyelesaiannya. Pihak Nawacita juga akan segera membuatkan sertifikat tanah dari BPN agar lahan yang terdampak mendapatkan ganti rugi dari proyek Bendungan Lau Simeme. Sebelumnya pada tahun 1992 silam, lahan tersebut sudah ditentukan untuk dibangun Bendungan Lau Simeme, namun baru dapat dieksekusi pada tahun 2017 lalu. Nantinya proyek Bendungan Lau Simeme diproyeksikan akan dijadikan kawasan PLTA mini hidro yang mensuplai listrik sebesar 2,80 MW, menyediakan air bersih dan mengantisipasi potensi banjir. 5 desa. Masyarakat bermohon dari 6 desa menyampaikan untuk dapat lahan tersebut dijadikan APL untuk dapat menjadi hak kepemilikan dalam bentuk bersertifikat dengan luas lahan dengan total hampir 7.000 hektar. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai sebanyak 19 orang karyawan PT Aqua Farm Nusantara dinyatakan positif COVID-19. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Jumlah kasus konfirmasi pada klaster pabrik PT Aqua Farm Nusantara Serdang Bedagai bertambah sebanyak 19 kasus. Hingga kini jumlah karyawan yang terpapar COVID-19 mencapai 38 orang. Penambahan kasus baru pada klaster pabrik PT Aqua Farm Nusantara dikonfirmasi juru bicara Satgas COVID-19 Serdang Bedagai Akmal. Akmal menyebut sebanyak 19 karyawan perusahaan tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga jumlah total karyawan PT Aqua Farm Nusantara yang terpapar COVID-19 mencapai 38 orang. 36 diantaranya merupakan warga Serdang Bedagai. Sementara berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Serdang Bedagai, jumlah kasus konfirmasi sudah mencapai 100 kasus. Dengan rincian 37 orang telah dinyatakan sembuh, 62 orang masih menjalani perawatan, sedangkan satu lainnya meninggal dunia. PT Aqua Farm yang bergerak di Kecamatan Pantai Cermin, penambahan untuk hari ini kasus konfirmasi ada 19 orang karyawan tersebut yang terkonfirmasi. Pasca dinyatakannya Koordinator Sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Nias Utara positif COVID-19, jajaran Bawaslu jalani rapid test massal di Puskesmas Lotu. Pelaksanaan rapid test dilakukan secara tertutup, sedangkan aktivitas di kantor Bawaslu secara tatap muka ditutup sementara. Beginilah pelaksanaan rapid test massal yang diikuti seluruh jajaran Bawaslu Nias Utara, mulai dari komisioner hingga para staf yang berlangsung tertutup di Puskesmas Lotu, Kabupaten Nias Utara. Awak media tidak diizinkan untuk mengambil gambar di dalam ruangan pemeriksaan. Sementara terkait hasil rapid test, pihak Puskesmas maupun petugas Dinas Kesehatan tidak bersedia memberikan keterangan. Sementara itu, berdasarkan pantauan di kantor Bawaslu Nias Utara, aktivitas tatap muka ditutup sementara. Ketua Bawaslu Nias Utara Memori Zenrato menyampaikan aktivitas kantor ditutup untuk beberapa hari ke depan dan dialihkan secara daring. Sebelumnya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Nias Utara berinisial CSN dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga seluruh komisioner dan staf Bawaslu direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri. Pemirsa, Uskup Agung Medan Cornelius Sipayung beserta 5 pasien lain yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Marta Friska Medan akibat terpapar COVID-19 telah dinyatakan sembuh. Kesembuhan pasien tersebut menambah daftar pasien sembuh di Kota Medan yang kini berjumlah 1.119 orang.
Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah menjalani swab tes dengan hasil negatif sebanyak 2 kali. Ia diketahui menjalani perawatan selama 3 pekan di rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Menurut Kepala Rumah Sakit Marta Friska Medan, Dr. Franciscus Ginting, selain Uskup Agung, sedikitnya ada 5 pasien lain yang juga dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dr. Franciscus menambahkan kesembuhan para pasien ini didukung dengan semangat dan kepatuhan mereka selama menjalani perawatan. Dengan data kesembuhan tersebut, kini jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh di Kota Medan berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Medan sudah mencapai 1.119 orang. Menyampaikan bahwa hari ini kita bergembira karena dapat memulangkan pasien COVID sedang dan berat 6 orang pulang ke rumah berkumpul bersama keluarga dan komunitasnya. Termasuk salah satu diantaranya. Sementara itu jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara kembali meningkat signifikan mencapai 207 kasus tambahan. Sementara jumlah suspek sebanyak 546 orang. Data tersebut dikonfirmasi tim Satgas COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 11 Agustus 2020. Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 Sumatera Utara kembali meningkat signifikan sebanyak 207 kasus menjadi total 5.155 kasus konfirmasi. Sementara jumlah suspek sebanyak 546 orang dan spesimen yang diperiksa mencapai 27.306 sampel. Untuk penderita positif COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 234 orang dan yang telah dinyatakan sembuh mencapai 2.137 orang. Berdasarkan peta persebaran COVID-19, epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara masih terjadi di wilayah Kota Medan dengan jumlah kasus sebanyak 3.014 kasus konfirmasi positif COVID-19. Pemirsa, anggota DPR RI dari Partai Nasdem Prananda Surya Paloh menggelar reses dan membagikan ratusan karung beras di daerah pemilihannya di Kota Tebing Tinggi. Reses Prananda Surya Paloh digelar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Hulu, Kecamatan Padang Hilir, dan Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Dalam reses tersebut, Prananda diwakili pengurus PSP Center dan pengurus DPD Nasdem Kota Tebing Tinggi. Ketua DPD Nasdem Kota Tebing Tinggi, Oki Doni Siregar, mengatakan reses digelar untuk menampung aspirasi warga dan akan disampaikan kepada anggota DPR Partai Nasdem, baik di tingkat daerah hingga tingkat pusat. Reses Prananda Surya Paloh juga diisi dengan pembagian ratusan karung beras kepada warga sebagai wujud kepedulian Partai Nasdem untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak COVID-19. Demikian juga dengan tadi ada harapan-harapan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Padang Hulu ini, kita akan menampung, akan berupaya. Itulah gunanya bahwa memang ada yang sudah diamanahkan oleh masyarakat di sini, yaitu anggota-anggota DPRD kita yang ada di daerah. Kita akan betul-betul menjaga. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi menutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.